Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1. Diriku. Subtema 4. Aku istimewa. Oke anak-anak, Bu Ning akan menyampaikan materi PPKN. Bu Inung akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia. Sedangkan matematika bersama Bu Rayu. Nah, bersama Bu Fitri, kita akan belajar SPDP. Simak videonya ya. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Bu Inung. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, memahami kosakata tentang keberagaman. Anak-anak, Allah menciptakan kita dengan kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, kita harus bisa menghargai kelebihan orang lain dan kita juga harus bisa menerima kekurangan orang lain. Karena kita diciptakan dengan berbagai macam bentuk. Nah, anak-anak, mari kita amati gambar di sebelah ini. Kita bisa melihat ada anak yang bertubuh tinggi, ada juga yang bertubuh pendek. Ada anak yang bertubuh gemuk, ada juga yang bertubuh kurus. Ada anak yang berambut lurus, ada juga yang berambut keriting. Ada anak yang berambut panjang, juga ada anak yang berambut pendek. Ada anak yang berkacamata, ada anak yang tidak berkacamata. Nah, ini adalah sebagian kecil keberagaman yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga akan melihat teman-teman kalian. Coba kalian amati di rumah, ada anak yang berkulit coklat, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam. Tapi ingat anak-anak, itu tidak boleh untuk menjadi bahan ejekan. Karena itu kita semua adalah ciptaan Allah. Allah yang telah menciptakan kita dengan berbagai macam bentuk. Nah, anak-anak, kita akan mengenal kata dari apa yang telah kita lihat. Anak-anak, setelah kalian melihat gambar tadi, sekarang kita mengenal kosakata keberagaman. Tadi ada yang berambut lurus. Kita lihat ada kata lurus. L-U-R-U-S, lurus. Ada juga anak yang berambut keriting. Kita melihat ada kata keriting. K-E-R-I-T-I-N-G. Kita baca keriting. Ada juga tadi anak yang berambut panjang. Kita lihat ada kata panjang di sini. P-A-N-J-A-N-G. Kita baca panjang. Ada juga anak yang berambut pendek. Kita lihat di sini ada kata pendek. P-E-N-D-E-K. Kita baca pendek. Kemudian ada juga anak yang bertubuh gemuk. G-E-M-U-K. Kita baca gemuk. Ada juga yang bertubuh kurus. K-U-R-U-S. Kurus. Ada juga anak yang bertubuh tinggi. T-I-N-G-G-I. Tinggi. Ada juga anak yang bertubuh pendek. P-E-N-D-E-K. Nah, itu tadi anak-anak kosakata dalam keberagaman. Nah, kalian bisa mencari kosakata yang lain yang menunjukkan perbedaan dan pasti akan kalian temukan di rumah anak-anak. Nah, silahkan mencoba di rumah ya anak-anak. Nah, anak-anak,
setelah tadi kita memahami kosakata tentang keberagaman, kita akan mengenal kosakata tentang permainan. Banyak sekali permainan ada di sekitar kita yang pernah kita lakukan. Ada permainan kelereng, ada permainan peta umpet, ada kejar-kejaran, dan yang lain. Nah, kita akan mengenal kosakata dalam permainan dan yang tidak termasuk dalam permainan. Nah, coba kita lihat di papan anak-anak. Ini ada kata ayunan, ya. Yang kedua ada kata tidur. Yang ketiga ada kata kelereng. Yang keempat ada kata makan. Nah, kita akan bersama-sama membedakan mana yang termasuk kosakata permainan, mana yang tidak termasuk kosakata dalam permainan. Nah, nanti kita akan coba diberi tanda centang untuk kosakata yang termasuk permainan, dan kita akan berikan tanda silang untuk kosakata yang tidak termasuk dalam permainan. Yuk, mari kita coba anak-anak. Nanti silahkan kalian bisa buka di buku paket. Nah, yuk kita coba bersama untuk kata yang pertama, yaitu ayunan. Nah, ayunan termasuk kata dalam permainan bukan ya anak-anak? Nah, pasti kalian pernah bermain ayunan kan? Nah, berarti kata ayunan termasuk dalam kosakata permainan. Berarti kita beri tanda centang. Nah, yang kedua kata tidur. Kata tidur kira-kira termasuk kata dalam permainan bukan ya? Ternyata tidak anak-anak. Nah, berarti kita beri tanda silang di bawahnya. Nah, berikutnya adalah kata kelereng. Nah, kita lihat kelereng termasuk kosakata dalam permainan. Berarti kita beri tanda apa anak-anak? Ya, betul sekali, kita beri tanda centang. Ya, yang terakhir adalah kata makan. Makan bukan termasuk kata dalam permainan. Oleh karena itu kita beri tanda apa anak-anak? Ya, beri tanda silang. Ya, itu tadi 4 kata yang termasuk dalam kosakata permainan dan bukan permainan. Nah, silahkan kalian coba di buku ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita anak-anak. Setelah kita mengenal kosakata, kita akan mengenal suku kata. Nah, dalam kata buku, kita lihat yang Bu Inung pegang ada buku. Ini berarti kita menggunakan 2 suku kata, bu dan ku. Nah, berikutnya untuk kata sepatu, berarti kita menggunakan berapa suku kata anak-anak? 3 suku kata. Sepatu. Nah, itu tadi contoh kata-kata. Nah, kita bisa belajar menyebutkan kata-kata dengan melihat benda yang ada di sekitar kita. Misalnya ada pintu, itu 2 suku kata. Ada kata lagi kursi, 2 suku kata. Ada lagi 3 suku kata celana. Nah, itu adalah macam-macam kata berdasarkan suku katanya. Nah, silakan kalian mencoba di rumah ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan berikutnya adalah kita mengulang lagi pelajaran yang lalu mengenal huruf konsonan dan huruf vokal. Kita lihat di gambar. Ini ada gambar buah apa anak-anak? Buah apel. Nah, buah apel ada berapa huruf? Ada A, P, E, L. Ada 4 huruf. Dan kita cari mana huruf vokal. Kalian masih ingat kan huruf vokal? Apa saja coba? Ada A, I, U, E, O. Ada 5 huruf vokal. Dan selain huruf vokal itu disebut huruf konsonan. Nah, sekarang kita coba anak-anak. Untuk kata apel, huruf vokalnya ada apa? Oh, ini ada huruf A dan huruf E. Ada 2 huruf vokal. Kemudian huruf konsonannya ada berapa anak-anak? Ternyata ada 2, huruf P dan huruf L. Nah, kalian bisa mengulang-ulang kembali pelajaran yang lalu, menghafalkan mana huruf vokal dan mana huruf konsonan. Silakan dicoba di rumah ya anak-anak. Anak-anak,
kita akan belajar mengekspresikan puisi dengan percaya diri. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 193. Di situ ada puisi berjudul Sahabatku. Nah, anak-anak coba perhatikan, nanti Bu Inung akan memberikan contoh dan kalian nanti berusaha untuk mengikuti, atau nanti setelah mendengarkan puisi Bu Inung kalian mencoba mengekspresikan puisi ya anak-anak. Nah, Bu Inung akan mencoba membacakan puisi. Sahabatku, karya Fadilah Nur Rahmah. Kau adalah teman sejatiku. Kau menemani di saat sedih maupun bahagia. Di saat aku sedih, kau ikut sedih. Di saat bahagia, kau ikut bahagia. Kau menemaniku setiap saat. Sahabat terbaik takkan terpisahkan. Nah, anak-anak, silahkan nanti kalian mencoba membaca puisi Sahabatku. Nah, setelah membaca puisi, coba kalian ceritakan isi puisi tersebut. Nah, tadi kita sudah membacakan puisi tentang sahabatku. Apa itu sahabat anak-anak? Sahabat itu adalah teman dekat kita, teman akrab kita. Nah, di situ menceritakan sahabat adalah teman sejati yang selalu menemani di saat sedih dan di saat bahagia. Ketika kamu sedih, sahabatmu ikut bersedih. Ketika kamu bahagia, sahabatmu ikut bahagia. Nah, itu adalah tentang persahabatan. Nah, silahkan kalian nanti mencoba membaca puisi ya anak-anak, dan kalian juga bisa mencari puisi di buku yang lain dan kalian coba menceritakan isi puisi tersebut. Nah, silahkan mencoba di rumah ya anak-anak. Cobalah membaca puisi dengan percaya diri. Pasti kalian bisa. Oke? Oke anak-anak aku, sekarang kita akan belajar PPKN ya bersama Kuning, yaitu tentang keberagaman di lingkungan sekitar kita, keberagaman budaya, dan setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Ya, anak-anak, yang pertama keberagaman di lingkungan sekitar, tentu hanya anak-anak punya teman banyak di rumah. Ya, ada teman yang laki-laki, ada teman yang perempuan. Itu adalah ya, keberagaman di lingkungan sekitar, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada temanmu yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya panjang, ada lagi yang rambutnya pendek, dan ada temanmu yang pakai kacamata di rumah, di sekolah, dan ada lagi yang temanmu yang tidak pakai kacamata. Tentunya ini adalah anugerah dari Allah, dan ini tidak boleh anak-anak terus mengejeknya, tidak boleh membuli teman-temanmu, karena ini adalah anugerah atau pemberian diberi Allah untuk kita semua. Kita harus tetap menyayangi, tetap menghormati dengan teman-teman kita. Ya, ada lagi mungkin ada teman-temanmu yang mungkin kurang pas diberikannya Allah dengan adanya cacat tangannya, ada yang cacat kakinya. Tapi anak-anak tidak boleh mengejek, tidak boleh anak-anak terus membulinya. Berdosa nanti kalian ya. Ya, anak-anak itu kalau anak-anak bersama teman-teman di rumah, bersama teman-teman di sekolah, kita tetap harus sayang menyayangi, tetap harus saling menghargai, tetap harus saling rukun dengan teman-temannya. Ya, bermain biasa saja, tidak usah saling mengejek, bermain dengan ceria, dengan gembira. Ya, untuk selanjutnya yaitu keberagaman budaya. Kita di Indonesia hidupnya beragam-ragam budayanya. Ada temanmu yang berasal dari Jawa, nanti budayanya juga budaya Jawa. Ada yang temanmu dari Kalimantan, dari Papua, dari
dari Jawa Barat itu budayanya lain lagi. Nah, itu pun harus kamu hormati. Tetap kita harus menghargainya, ya. Ini karena macam-macam budaya kita. Dan tentunya anak-anak sekarang kita akan membicarakan setiap anak memiliki keistimewaan. Karena dengan tema 1 ini, subtema 4 adalah aku istimewa. Jadi anak-anak semuanya istimewa. Anak-anak memiliki keistimewaan. Ya, keistimewaan apa ya anak-anak? Tentunya anak-anak keistimewaannya banyak sekali yang kamu punyai. Ya, anak-anak tentunya dengan keistimewaan fisiknya. Yaitu tadi ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus tadi fisiknya. Sekarang ada juga yang istimewa apanya? Sifatnya. Ya, akhlak baiknya itu adalah istimewa. Ya, anak-anak berakhlak mulia, jujur, sopan, berakhlak lagi mulia apalagi tidak pernah mengejek temannya, tidak pernah berani sama orang tua, terus tidak pernah apalagi tidak pernah saling berantem. Itu adalah contoh-contoh akhlak yang mulia. Tentunya anak-anak bisa kamu terapkan di rumah, di sekolah nanti. Jadi kita tetap patuhi apa perintah orang tua, kamu membantu orang tua sebisanya. Ya, ini pesannya Bu Guru. Ini ya anak-anak, untuk pelajaran PPKN hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mungkin ada salah kata atau Bu Guru kalau Bu Guru misalnya anak-anak kurang jelas dengan keterangan atau penjelasan Bu Guru, boleh kamu tanyakan besok kalau kita ketemu ya, bisa ditanyakan lagi. Tentunya kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Fitri. Kita akan belajar SPDP. Nah, kali ini Bu Fitri akan menjelaskan kepada anak-anak bagaimana kita bisa membuat kerajinan dari bahan tumbuhan di sekitar. Yang pertama, Bu Fitri akan menjelaskan kita akan membuat kolase. Apa itu kolase? Nah, kolase adalah karya 2 dimensi. Ya, karya 2 dimensi. Apa itu Bu Guru karya 2 dimensi? Karya 2 dimensi itu adalah karya yang tertempel di kertas. Jadi kalian hanya bisa melihat dari satu sudut saja. Nah, kali ini kolase itu bisa kalian buat dari bahan-bahan yang banyak sekali. Ada bisa buatnya dari kain, ada yang bisa dibuat dari kaca-kaca, ada yang bisa dibuat dari kayu, ada yang bisa dibuat dari daun-daun, dari logam pun juga bisa, dan sebagainya. Nah, misalkan kita sekarang akan belajar memakai daun-daun kering. Daun-daun kering yang ada di sekitar kita bisa kita buat kolase. Nah, sebelumnya Bu Fitri akan memperlihatkan. Bu Fitri sudah mencari daun kering. Daun kering ini nanti bisa kalian buat kolase. Selain menyiapkan daun kering, anak-anak bisa menyiapkan lem. Nah, kemudian anak-anak membuat sketsa. Nah, sketsa gambar di kertas yang tebal. Nanti kalian bisa buat sketsa gambar daun. Kalau Bu Guru daun keringnya panjang bentuknya, kalian juga bisa menirukan. Kalau daunnya panjang bisa digambar panjang. Seperti ini ya, Bu Guru mau membuat sketsanya seperti ini. Nah, nanti daun kering tadi kita beri lem, lalu kita tempel di kertas yang sudah kita gambar sketsanya ini. Nah, Bu Fitri sudah membuat. Nah, nanti hasil akhirnya bisa jadi seperti ini. Yang awalnya sketsanya Bu Guru buat seperti ini, nah akhirnya bisa berbentuk seperti ini karena tadi bahan dari alam daunnya
sudah Bu Guru tempel dengan menggunakan lem. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kolase yang dibuat oleh Bu Fitri dari bahan daun-daun kering. Gitu ya. Nanti anak-anak bisa mencoba di rumah bersama ayah bunda. Oke. Lalu yang kedua, materi SPDP kita adalah kerajinan tangan bunga dari kulit jagung. Nah, kulit jagung kalau dijemur, dikeringkan ya, nanti bisa seperti ini ya. Dia kering ya, seperti ini ya. Tetapi untuk kerajinan bunga tulip, bunga yang akan kita buat, nah ini nanti kulit jagungnya kita rebus dulu di dalam air yang sudah kita beri pewarna makanan. Bu Guru beri warna merah ya. Nah, ini kemudian kulit jagungnya bisa berubah menjadi warna merah. Kemudian kita jemur. Nah, nanti setelah kering ya, setelah kering kita ambil, kita bentuk ya. Kita potong dengan menggunakan apa? Gunting. Kita potong. Setelah itu kita juga memerlukan apa? Lem. Nah, tadi yang sudah kita potong, nanti kita beri lem. Kita bentuk bunganya. Kalau di buku di situ menggunakan kawat ya. Nah, tapi Bu Fitri sekarang menggunakan batangnya apa ini? Lidi. Nah, bisa menggunakan lidi. Nanti dibentuk bunganya ya. Bunganya pakai lem ya. Nanti diberi lem, dibentuk seperti itu. Nah, setelah terbentuk nanti batangnya bisa kalian beri warna dari kertas krep. Nah, ini kertas ini nanti kalian lintingkan ke bawah supaya menjadi batang warna hijau. Nah, nanti hasil akhirnya kalau kalian sudah mencoba dengan ayah bunda, bisa seperti Bu Fitri buat ini. Ini bunga hasil yang Bu Fitri buat ya dari bahan kulit jagung. Ini bunganya seperti ini. Lalu kertasnya krep di bawahnya. Ini materi Bu Fitri yaitu membuat kolase dan bunga dari kulit jagung. Ya, anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Guru. Nah, kali ini kalian akan belajar matematika. Pelajarannya matematika tentang apa ya? Tentang mengenal masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Melanjutkan pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kalian telah membandingkan benda. Nah, sekarang kita mengenal masalah yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, coba ya anak-anak, kita belajar bersama. Oke, Melian membawa 3 jeruk. Kita hitung jeruk Melian 1, 2, 3. Ya, ini jeruk siapa tadi? Melian. Kita tulis di bawahnya angka 3. Angka 3 seperti ini. Kemudian Rasti membawa 4 jeruk. Kita hitung jeruk Rasti 1, 2, 3, 4. Kita tulis angka 4 di bawahnya. Sudah ya anak-anak? Kemudian mereka mengumpulkan semua jeruk tersebut. Nah, punya Melian sama punya Rasti, jeruknya dikumpulkan. Kita hitung semua, ada berapa jeruknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 7. Kemudian kita tulis angka 7 di bawahnya. Ya, angka 7 seperti ini. Tidak boleh ada coret di tengahnya. Ya, yang tepat angka 7 adalah seperti ini. Jadi jeruk Melian dengan Rasti tadi jumlahnya ada 7. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Mudah bukan anak-anak? Nanti bisa kalian praktekkan di rumah. Oke. Selanjutnya kalian nanti diminta untuk
menjumlahkan benda yang ada pada buku paket kalian. Contohnya, mangganya dihitung ada berapa mangganya, kemudian ditambah mangganya berapa sama dengan berapa. Ya, nanti kalian tulis pada buku paketmu. Kemudian untuk yang kedua, manggisnya kalian tulis jumlahnya ada berapa, kemudian ditambah manggisnya ada berapa sama dengan berapa. Diingat-ingat ya anak-anak, simbol ditambah sama dengan. Kalau lambang bilangan kalian pasti sudah ingat semua. Yang perlu kalian ingat kali ini lambang ditambah dan sama dengan. Oke. Kemudian selanjutnya kalian juga menjumlahkan buah apelnya ada berapa, ditambah apelnya berapa sama dengan berapa apel semuanya. Mudah bukan anak-anak? Kalian pasti asik dalam belajar di rumah. Oke, siap ya? Nah anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang apa? Tentang masalah yang berkaitan dengan penjumlahan ini. Ingat lagi, ditambah sama dengan simbolnya seperti ini. Oke, sekarang contoh yang kedua. Perhatikan. Mirna mempunyai 3 tangkai bunga. Kita hitung bunga Mirna. 1, 2, 3. Kita tulis angka 3 di bawahnya. Kemudian Adelia mempunyai 2 tangkai mawar. 1, 2. Kita tulis di bawahnya. Yap, sudah bukan? Nah, jumlah mawar mereka jika ditambah ada berapa? Jadi semuanya kita jumlahkan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tada! Ternyata hasilnya ada 5. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ya anak-anak ya, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Mudah bukan kalian menghitungnya? Ayam, Ayah, Bayu, dan Rasti. Ya, karena apa? Karena memelihara ayam. Nah, di kandang pertama ternyata ada 4 ekor ayam. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kita tulis di bawahnya 4. Ya, kemudian di kandang kedua terdapat 5 ekor ayam. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, lambang bilangannya seperti di bawahnya angka 5. Iya. Kemudian jumlah seluruh ayam tersebut ada berapa? Kita hitung ya semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ternyata jumlah ayamnya ada 9. Dari mana anak-anak? Dari tadi di kandang 1 ada 4, ditambah ayam yang di kandang 2 ada 5, jumlahnya ada 9. Mudah bukan anak-anak pelajaran hari ini? Kalian harus tetap semangat. Nah, untuk tugas berikutnya kalian nanti mengerjakan soal latihan ya. Bola, di sini gambarnya bolanya ada berapa ditambah berapa sama dengan berapa. Kemudian kok ada berapa. Kemudian gambar 2 ada berapa sama dengan berapa. Yang ketiga bola tenis ya, dihitung ada berapa. Ditambah ada berapa bola tenis sama dengan semuanya ada berapa. Kalian pasti bisa. Oke, terima kasih anak-anak. Salam ceria dari Bu Guru. Yes.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.